Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Inilah sosok imam muda yang kini menjadi pembicaraan di media sosial. Lantunan surat Al-Quran yang dilafazkan saat menjadi imam di sebuah masjid begitu indah dan sejuk didengar. Ihdinas siratal mustaqim. Adalah Muzamil Hasbalah, alumni Arsitektur Institut Teknologi Bandung ITB asal Bandung yang memiliki suara indah itu. Pemuda yang sebelumnya aktif menjadi pengurus Masjid Salman ITB saat masih mahasiswa itu kini menjadi salah satu imam muda di daerah Bandung, Jawa Barat. Pesona Muzamil saat melantunkan ayat suci Al-Quran juga menggetarkan hati imam masjid Masjidil Haram. Saat Ustadz Yusuf Mansur menjadi mediator pertemuan antara Muzamil dan imam masjid Masjidil Haram, suasana haru dan bahagia menyelimuti hati Muzamil. Kini di tengah ketenaran namanya sebagai imam muda, Muzamil juga menjadi pengajar untuk kelas baca Al-Quran. Dari Ismail wa Ishaq, Inna Rabbi lasami'ud. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Rabbi ja'alni muqimas salah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Zamil ya. Agak tenang jiwa, raga gitu ya. Setelah mendengarkan Zamil yang hanya bisa dalam beberapa waktu terakhir melihatnya di YouTube aja begitu. Alhamdulillah. Memantau YouTube juga? Sesekali. Sudah berapa banyak sekarang viewersnya? Followersnya sih terakhir udah belasan ribu. Udah belasan ribu ya. Subhanallah ya. Ini mudah-mudahan menjadi syiar dan dakwah. Mudah-mudahan menjadi syiar, betul. Tidak menjadi hal-hal lain, khususnya mungkin ria seperti itu. Amin. Zamil, satu hal mungkin bisa agak melihat ke depan. Ya, sudah berapa lama Zamil mendalami membaca Quran, mendalami dan memolesnya menjadi lebih indah, lebih sejuk didengar seperti itu? Kalau baca Quran sih belajarnya sih dari kecil, alhamdulillah. Ya di setiap jenjang pendidikan sih alhamdulillah selalu belajar Quran gitu. Dari SD mulai belajar iramanya,
Kemudian waktu SMP saya sempat tinggal di rumah Quran juga di Madrasah Ulumul Quran Kabupaten Pidi di Aceh. Saya asalnya dari Aslinya Aceh. Aceh. Saya dari Aceh gitu. Jadi SMP sama SMA saya di Aceh. Jadi kemudian saya waktu SMA hijrah dari daerah dari Kabupaten Pidi pindah ke Kota Banda Aceh untuk melanjutkan SMA di sana. Boarding school, dan alhamdulillah masih juga menekuni Quran di sana. Kemudian setelah itu lulus SMA saya kuliah di Bandung selama 4 tahun di ITB. Jurusannya arsitek. Jurusan arsitek. Wah, luar biasa ya. Kalau lihat rekam jejak pendidikannya Muzamil, pemirsa ya. Satu hal lagi Muzamil, lebih kepada saya pun juga mungkin membaca Quran, belajarnya dari kecil ya, dari SD seperti itu. Tapi lebih spesifik dengan menggunakan nada merdu, dengan lafaz yang lebih jelas begitu kan, karena bicara baca Quran kan itu kan harus yang jelas begitu ya. Itu kapan dan bagaimana caranya Zamil? Berbagi kita sedikit ke pemirsa pagi. Caranya kita yang pertama niat harus lillah, harus karena Allah. Yang kemudian kita harus punya azam, harus punya tekad yang kuat untuk menguasai Al-Quran gitu. Kita yang harus lebih aktif gitu. Kita yang mendatangi guru, kita yang lebih aktif untuk mencari tahu, untuk belajar gitu, dari manapun belajarnya gitu. Baik dari para guru. Saya alhamdulillah selama di Bandung juga sempat bertalaki secara rutin kepada salah seorang guru saya, Syekh dari Yaman, yang kebetulan beliau juga mahasiswa S2 di ITB, jurusan farmasi. Nama beliau Syekh Ziyazin Al-Hakimi. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Jadi saya banyak belajar kepada beliau dari segi tajwid, fasahah gitu, secara talaki gitu. Jadi saya sepekan sekali saya luangkan waktu saya yang mengejar. Berapa lama sekali bertemu dengan? Sekali bertemu 5 sampai 10 menit. Karena lama ya? Tidak lama. Jadi dalam sepekan itu beliau hanya memperbaiki katakanlah 3 hal gitu. Tapi beliau menuntut nanti pekan depan kamu sudah harus memperbaiki gitu. Zamil, 3 hal itu yang menarik dan itu mungkin menjadi kuncian gitu ya. Mungkin nanti Zamil bisa memaparkan 3 hal ini di segmen berikutnya. Kita masih bersama dengan Muzamil Hasbalah, pemirsa, saat lagi masih di Apa Kabar Indonesia. Gitu. Jadi 3 hal per pekan gitu. Jadi koreksian terhadap bacaan Al-Quran saya gitu. Jadi supaya saya terus memperbaiki gitu. Jadi seperti itu. Yang pertama apa tuh misalnya? Yang pertama misalnya makhraj huruf, katakanlah misalnya huruf dzal yang lebih tepatnya seperti ini. Beliau mencontohkan, pekan depan kamu sudah harus memperbaiki seperti itu. Yang kedua huruf yang lain lagi, sifat huruf yang lain lagi, dan seterusnya. Dan itu terus menerus dalam waktu yang tidak cukup lama juga ya. Kurang lebih 2 tahunan. 2 tahunan. Dan sampai sekarang saya juga masih ikut belajar sampai detik ini. Karena tidak ada kata bosan lah gitu ya mungkin. Zamil, umur berapa kok boleh tahu? Jalan 23, tahun ini 23. Jalan 23, tahun ini 23. Masih cukup muda. Tapi Zamil sudah mengambil langkah atau mungkin kodratnya begitu ya, menekuni dan mendalami bidang ini gitu. Kenapa Zamil? Pertanyaannya itu. Di saat biasa itu kan yang muda tuh yang wah, yang menggelora, yang ini kesana kemari segala macam. Arsiteknya jalan nggak tapi kira-kira? Alhamdulillah jalan juga. Saya ya? juga bekerja di salah satu konsultan arsitektur di Bandung. Oke. Sebagai arsitek. Nah, sampai mendalami bidang yang seperti ini, apa yang membuat Zamil memilih ini loh jalan saya? Prinsip hidup saya sih dari Al-Quran surah Muhammad ayat 7. Jadi intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Jadi yang saya alami itu dalam hidup saya itu ketika ada aktivitas hidup kita itu kita kaitkan dengan dakwah gitu. Yang saya fokus via suara gitu, dakwah Quran gitu. Ada kemudahan-kemudahan, ada pertolongan-pertolongan yang dalam hidup yang di luar ekspektasi kita gitu. Yang Masya Allah ini berarti suatu keajaiban, berarti benar. Sadaqallah, berarti Allah itu maha benar atas segala janjinya gitu. Dan ini saya pegang terus dan mudah-mudahan terus bisa istiqomah. Tetap bisa istiqomah sampai apa ya, tidak ada batas waktu bisa dikatakan seperti itu ya Zamil. Kalau seandainya saya mengatakan begini Zamil, mengingat ini sudah viral sekali begitu ya di sosial media begitu, followers dan juga viewers juga cukup banyak. Saya tadi membaca satu aja rekan saya nih di grup kami begitu, itu mengatakan gini, waduh kalau misalnya anak saya juga pengen belajar seperti kayak Zamil itu gimana caranya gini-gini, boleh nggak sih
kepondokan sama Zamil, sama-sama Zamil gitu, boleh nggak ini? Boleh banget. Boleh banget. Di mana Zamil kalau misalnya boleh? Gitu? Alhamdulillah saya aktif bersama Gerakan Pemuda Hijrah di Bandung, komunitas The Shift Gerakan Pemuda Hijrah, yang base camp-nya itu di Masjid Al-Latif Bandung, di Jalan Saninten nomor 2 di daerah Cihapit. Di sana itu ada banyak sekali kegiatan dan kegiatan anak muda semua. Jadi ada taklim yang sepekan sampai 3 kali dan ramai terus. Dan yang ngerameinnya itu bukan orang-orang yang udah dari sananya udah soleh gitu, tapi banyak orang-orang yang hijrah sesuai dengan namanya gitu. Yang tadinya dari geng motor, dari anak skateboarder, dari komunitas BMX, anak Vespa, sampai artis pun juga pada ikut gabung di sana gitu. Jadi asik gitu kajiannya. Nah, salah satunya Waktunya, saya juga waktunya kalau untuk di bidang saya mengajar setiap hari Jumat selepas salat maghrib. Jadi saya mengajar maqamat Al-Quran. Jadi bagaimana melantunkan Al-Quran dengan nada-nada atau langgam-langgam yang berasal dari Timur Tengah gitu. Nah, artinya kalau misalnya masyarakat mau datang saja ke sana, bertemu, bertegur sapa, bercengkerama dengan Muzamil Hasbalah, boleh ya? Bisa banget gitu. Bisa banget. Sehari-hari saya sering di Masjid Al-Latif karena memang kantor tempat saya bekerja itu deketan dengan Al-Latif. Deketan dengan itu. Baik. Apakah memang bisa dikatakan Muzamil ini penghafal Quran juga? Masih proses. Masih proses. Insya Allah. Tapi hafalan terus 30 juz minimal. belum khotam. Saya Belum tapi khotam. mohon doanya kepada pemirsa di rumah juga supaya saya lebih istiqomah dan bisa melengkapkan hafalan Al-Quran saya dan kuat. Menghafalkan Al-Quran sulit nggak sih? Menghafal itu mudah, tapi yang susahnya itu menjaganya. Gitu ya. Iya. Butuh waktu berapa lama? Atau jangan-jangan pertanyaan saya salah? Menghafal Al-Quran itu tidak mengenal waktu seperti itu? Iya, kita misalnya sudah menuntaskan Al-Quran, tapi kita menjaga hafalan itu agar tidak dilupakan oleh Allah gitu. Harus secara kontinu gitu. Secara kontinu. Baik. Mudah-mudahan saya terinspirasi dengan Anda. Hasil perbincangan singkat kita pagi ini, Zamil, pesan mungkin buat teman-teman muda, kita semua anak muda di sini, di tengah globalisasi yang seperti ini, apa mungkin setengah menit saja pesan yang bisa gampang dicerna oleh teman-teman. Anak muda itu harus terus berkarya, ya. Harus selalu sibuk dalam kegiatan yang positif. Kemudian karena ini momentum bulan Ramadan juga, khusus buat semua pemuda muslim semuanya, mari kita lebih cinta sama Quran, pelajari Islam lebih dalam, dan bangga jadi muslim. Luar biasa, subhanallah. Terima kasih Muzamil Hasbalah atas waktunya. Beliau ini baru sampai pemirsa dari Bandung begitu ya, tapi langsung memberikan, meskipun durasi yang sedikit ini, setidak-tidaknya ada yang bisa dipetik hikmahnya dari apa yang Zamil sampaikan pagi ini. Baik, saya juga harus pamit undur diri bersama dengan Zamil dan rekan saya Indira Mawati dari kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia. Besok kita akan jumpa kembali.